warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Arnes Motor. Kali ini kami ingin berbagi tentang ECM nih teman-teman. ECM ini ECM. Ini motor ini Scoopy tahun 2016 ya. Dia tidak mengeluarkan api teman-teman ya. Tidak mengeluarkan api. Jadi motor ini mogok, tidak mau hidup. Jadi syarat untuk ECM ini kita memponis ini rusak, ada poin-poinnya teman-teman ya. Poin yang pertama itu harus ada arus masuk 12 volt dari aki ke ECU. Poin yang kedua harus ada masa ECM nya, masa ECU harus terkoneksi. Poin yang ketiga, sinyal dari pulser yang di sini teman-teman ya. Sinyal dari pulser ini yang warna biru les kuning ini harus ada ya. Terus yang poin keempatnya itu sensor TPS ini, sensor TPS harus bekerja ya. Tidak error ya teman-teman. A few moments later. Oke, baiklah teman-teman. Ini motor ini kemarin masuk di bengkel kita, itu mogok teman-teman ya. Jadi api dari koilnya tidak keluar. Api koil tidak keluar. Jadi kita belum pastikan ECU ini rusak ya. Jadi sebelum kita memponis ECU ini rusak, kita harus cek dulu ECU nya ini benar-benar rusak ataukah tidak teman-teman ya. Langkah pertama yang kita harus pastikan adalah akinya teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita cek dulu voltase akinya teman-teman. Kita dengan menggunakan alat ini untuk mengetahui voltase akinya berapa teman-teman ya. Nah, ini alatnya sudah hidup teman-teman. Jadi kita untuk mengetahui voltase baterai ini kita tempelkan ke positif ya. Nah ini 12,8 volt ya. Aki berarti sehat ya teman-teman ya. Aki dipastikan sehat. Langkah selanjutnya kita harus cek di kotak ini teman-teman, skringnya ini ya, kotak skring. Kita untuk mencari positif kita menggunakan taspen DC, kita colokkan di negatif aki. Ini posisi kontak off teman-teman ya. Nah, ini api mainnya 25 ampere ada teman-teman ya. Ada. Dulu. Yang 5 ampernya ada. Ini untuk kotak skring yang sebelah kanannya, baris kedua ini bekerja setelah kunci kontak on atau setelah relay kaki 4 ini bekerja. Relay kaki 4 ini bekerja, harus ada arus positif dan arus negatif. Untuk motor ini arus positifnya dari setelah kunci kontak on, sedangkan arus negatifnya dari ECU. Begitulah cara kerja relay kaki 4 ini. Baru mengalir arusnya ke sekring ini. Oke, kita coba kunci kontak on ya teman-teman ya. Ini soket acu terpasang ya. Sekarang kita kontak on ya. Kita kontak on. Oke.
kontak on, kita cek teman-teman ya. Kita cek apakah harusnya ini terjadi putus sekringnya teman-teman ya. Sekring 25 ampere ini putus. Indikasi ECU memang betul-betul rusak teman-teman. Dari pertama ini kita ketahui ECU-nya rusak ya. Jadi untuk mengakali ini kita bisa ini kita kali dulu teman-teman ya. Begitu kontak on langsung putus sekringnya teman-teman. Oke, kita pasang lagi ya teman-teman ya. Kontak kita matikan dulu. Ini memang indikasinya ECU-nya memang terbakar teman-teman ya. Jadi untuk mengakali supaya sekringnya tadi tidak putus lagi kembali ya setelah kontak on, soket ini kita lepaskan dulu teman-teman. Soket ECU-nya ya. Kita lepaskan dulu. Oke. Sudah terlepas soket ECU. Terus kita kunci kontak on lagi. Si kontak on. Ini tadi lantaran ini ECU-nya kan bermasalah. Kita untuk memastikan jalur kabel ini sebelum kita ganti ECU baru kan, kita harus kita koneksikan aja dulu, karena kita koneksikan tadi langsung putus sekringnya. Jadi untuk jalur ke ECU, arus baterai ke ECU, ini ada kabel di soket ECU ini teman-teman. Ini ada warna kabel ini teman-teman, merah les putih. Ini aki standby ya, harus standby ya. Jadi arus standby masuk ke ECU 12 volt. Ini diolah dulu dari ECU, keluarnya ini merah les hitam. Merah les hitam ini arahnya ke kontak teman-teman. Arahnya ke kontak. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Arahnya ke kontak ya. Ya, kita cek dulu ya, bentar ya. Gelap teman-teman ya. Ini merah les hitam teman-teman ya. Ini merah les hitam. Merah les hitam ini keluar setelah dikontak. Warna keluarnya hitam teman-teman. Kabelnya warna hitam. Ini langsung ke relay kaki 4. Relay kaki 4 di sini. Terus yang hitam tadi arahnya ke ECU juga. Untuk arus setelah kunci kontak. Ini ada teman-teman ya, hitam ya. Warna hitam. Ini. Jadi arus dari setelah dikontak on tadi, arus standby-nya ke ECU warna merah les putih ini. Terus dari ECU keluar merah les hitam ke kunci kontak. Kunci kontak keluarnya warna hitam langsung ke relay kaki 4 dan juga ke ECU teman-teman. 12 voltnya ya. ECU warna hitam. Terus dari relay kaki 4 ini mengalir ke di sini teman-teman. Mengalir ke sekring, ada 3 sekring ini, bagian kanan ini. Ini untuk pompa arus 12 voltnya kan. Oke teman-teman, yang untuk tadi bisa kita akali
bisa teman-teman akali, misalnya arus negatifnya ini, arus negatif ECU-nya kan ECU-nya bermasalah. Kalau teman-teman ragu, bisa teman-teman langsung arus negatif dari ECU ini kita sambung ke negatif aki dulu untuk mengetahui arusnya ada apa tidak ke ECU gitu kan. Jadi bisa teman-teman akali arus negatif dari ECU ini. Kita buka dulu relay kaki 4 ini ya. Nah ini teman-teman, relay kaki 4 ini. Nah ini harus ada positif, negatif ya, negatif. Nah yang ini ada arus standby nih teman-teman, arus standby ada di sini. Kalau teraliri dari positif negatif, baru arusnya berpindah ke sini, baru ke sekring bagian kanan ini. Jadi cara kerjanya begitu teman-teman, relay kaki 4 ini. Jadi harus ada positif, harus ada negatif. Sedangkan arus negatifnya dari ECU. Kalau teman-teman ingin mencoba, bisa teman-teman akali dulu ya dengan negatif ini langsung ke negatif aki ya. Oke, gitu cara kerja relay kaki 4. Kita pasang lagi teman-teman ya. Ini untuk ECU ini memang bermasalah. Apabila dipasang di sini terjadi konsleting teman-teman ya. Konsleting langsung sekring ini putus. Jadi indikasinya memang ECU ini benar-benar udah error ya, rusak ya. Jadi untuk poin yang kedua tadi, masanya harus nyambung teman-teman ya. Masa ECM harus nyambung. Kita cek masanya. Dengan bantuan alat ini kita cek masanya ya, teman-teman ya. Kita bantu dulu dengan peniti teman-teman. Ini masa ECM ini ada ini warna hijau besar ini teman. Kalau putus tidak mungkin ya, karena kabelnya besar, cukup besar ya. Kita masukkan peniti dulu teman-teman ya ke jalurnya ini, jalur hijau ini. Nah itu, kita masukkan jarum pentul ya. Kita masukkan kawat ntar teman-teman ya, sulit ya. Oke, sudah kita colokkan. Ini scanner manual ini kalau kita tekan ini ada arus 6 volt ya, 6,5 volt. Ini kalau kena ke massa dia menjadi 0 teman-teman. Nah ini 0 ya. Jadi dia terkoneksi ke massa, dia menjadi 0. Nah ini massa bodinya, kita massa body 0. Massa baterai tadi ini 6 volt, kita tekan 6 volt ya. Nah ini kalau kita kenakan ke negatif aki menjadi 0, kita kenakan ke negatif massa body ya 0. Nah coba kita ke ECU ya, kita ECU ini tadi kita kawat tadi ya, kita bantu dengan kawat tadi ya. Nah ini 0 teman-teman, berarti massa sambung ya, menyambung ya. Nah massa nyambung. Untuk pengecekan yang ketiga, pengecekan pulser teman-teman ya, pulsernya, karena pulser ini sudah tersambung dengan sensor Hall. Untuk pengujiannya kita menggunakan alat ini juga teman-teman ya. Kita menggunakan alat ini. Ini kabelnya sudah kami kita mencari kalau ada indikasi kabel terluka atau telanjang, kita cek
sebelum nanti kita memasang ECU yang baru. Nah, ini dia soket sensor hall sama pulser ya teman-teman, menyatu ya. Jadi untuk langkah pertamanya kita cari kabel warna coklat dulu teman-teman. Di sini warna coklat ya, kita cari warna coklat. Nah ini teman-teman, ada warna coklat ya. Warna coklat itu arus masuk dari kunci kontak teman-teman ya. Nah, meskipun arusnya tidak sebesar dari arus voltase dari aki ya. Ini kita colokkan warna coklat. Ini dari alat ini warna coklat ya. Kita colokkan dulu warna coklat. Terus kita cari warna hijau teman-teman. Hijau ini adalah masanya ya. Kalau untuk tipe Honda masanya warna hijau ya. Selalunya warna hijau. Kita colokkan warna hijau, cari soketnya. Nah, terus warna biru ini untuk pulser teman-teman. Warna biru, kalau di sini biru leres kuning ya. Nah, ini kita colokkan. Nah, ini untuk sensor hall-nya ya. Sensor hall-nya ini ada 3 ya, sensor hall-nya. Oke, sudah terpasang soketnya teman-teman ya. Ini ya. Kita coba putar magnetnya teman-teman. Kita coba putar magnetnya. Nah, kita putar magnet ya. Nah, ini lampunya hidup bergantian. Lampu LED-nya hidup. Ini sambil diputar ya, kipasnya nih kita putar ya. Oke, berarti untuk pulsernya bagus ya, sensor hall pun bagus. Oke, untuk ngecekan yang ketiga berarti aman teman-teman ya. Kita copot kembali ya. Kita copot dulu yang 12 voltnya ya. Harus baterainya ya. Kita pasang, takut terjadi konsleting ya. Kita cabut massa ya. Yang langkah keempat tadi kita cek sensor TPS nya teman-teman ya. Sensor TPS nya kita cek dulu. Kita copot soketnya dulu ya. Oke, sudah copot ya. Kita cek TPS nya apakah error atau masih oke ya teman-teman ya. Kita menggunakan dasar manual ini ya. Kita sambung dulu soketnya ya. Kita sambung soketnya dulu. Bentar ya teman-teman ya. Sambung soketnya. Oke, sudah tersambung teman-teman ya. Soketnya sudah tersambung. Soket untuk pengetesan sensor TPS nya udah ya, udah terkoneksi ya. Oke, ini 0,44 ya. Oke, kita putar. Kita dari 0,4, perhatikan teman-teman, apakah nih angkanya lompat atau tersusun ya angkanya ya. Ini gas diputar ya, gasnya gripnya diputar ya, seolah-olah kita lagi gas ya. Nah, ini gasnya kita putar ya, gasnya, gas kita putar ya. Nomor 44.
Ini kayaknya sensor TPS-nya memang ada masalah ya. Lompat ya, dari 4 itu 5-nya nggak ada, langsung 6 ya. Oh 5 kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Nah ini pas ya, 4. Oh ini sedikit error teman-teman, TPS-nya. Nanti bisa kita akali ya, bisa juga kita ganti ya sensor TPS-nya ini ya. Oke, untuk pengecekannya kira-kira seperti inilah teman-teman ya, untuk memastikan ECM ini benar-benar rusak. Karena untuk pembelian ECM ini lumayan harganya teman-teman ya. Harganya kalau di daerah kami ini 1.200.000-an ya. Itu tergantung pada daerah masing-masing lah ya. Terus untuk memastikan ECM ini, kalau pembeliannya kita pastikan nomor ini teman-teman. Nomor ini harus sama dengan ECM yang kita beli nanti ya. Kalau tidak sama nanti ya tentunya ada masalah ya. Tidak sesuai spek motor ini kan gitu ya. Karena untuk ECM ini kalau dibeli sudah tidak bisa dikembalikan. Jadi itulah teman-teman harus diperhatikan. Terus yang kalau untuk pemasangan ECM baru nanti, kita untuk sekring ini bisa kita rendahkan dulu ya. Ini kan sekring mainnya 25 ampere. Takut nanti ada konsleting atau gimana, kita rendahkan dulu, nggak masalah ya. Pakai 15 atau 20 ya. Untuk jaga-jaga teman-teman. Terus kabel-kabel harus kita cek dulu teman-teman ya. Jangan ada yang kontak dengan massa bodi ya. Untuk mencegah terjadinya konsleting teman-teman. Oke, untuk pengecekan ECM ini langkah-langkahnya seperti tadi teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula. Kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.